Ya, pemirsa, seorang tentara militer Israel dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Aksi pengejaran tersebut terjadi di perbatasan Shomira, Israel. Sebuah rekaman video menunjukkan aksi pengejaran seorang tentara Israel di perbatasan Shomira. Tentara Israel tersebut terlihat tengah dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Namun hingga kini belum diketahui apakah drone tersebut berhasil mengenai target. Diketahui perbatasan Shomira di Israel Utara berbatasan langsung dengan desa-desa di Lebanon Selatan. Ya, militer Israel menyerang bendungan Korakon di lembah Beka, Lebanon Selatan. Serangan tersebut diluncurkan sebanyak 2 kali dalam 1 jam. Dalam 1 jam, tentara militer Israel meluncurkan 2 kali serangan terhadap bendungan Koraun di lembah Beka, Lebanon Selatan. Bendungan tersebut membendung sekitar 220 juta meter kubik air yang menjadi fondasi utama keamanan air, irigasi, dan jaringan listrik di Lebanon. Otoritas Sungai Litani memperingatkan jika bendungan Koraun hancur dapat memicu bencana banjir besar di wilayah tersebut. Ya, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pasukan Israel memperluas operasi darat di Lebanon. Israel juga akan merebut wilayah strategis seiring dengan meningkatnya pertempuran di sepanjang perbatasan. בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח, הוא תופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקיימים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משבחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם. Iran merilis video berteknologi AI atau kecerdasan buatan terkait penyerangan rudal Iran ke Amerika Serikat. Video tersebut menggambarkan bahwa kerugian militer Amerika Serikat jauh melebihi apa yang selama ini diumumkan pemerintah Amerika kepada publik. Iran melalui media Press TV merilis video berteknologi AI atau kecerdasan buatan terkait penyerangan rudal Iran ke Amerika Serikat. Dalam video tersebut dilaporkan bahwa setiap rudal Iran memiliki target spesifik dalam peluncuran serangan terhadap musuh perang. Media AS melaporkan bahwa skala kerusakan di pangkalan AS jauh melebihi apa yang selama ini diumumkan pemerintah Amerika Serikat kepada publik. Sebanyak 228 fasilitas militer AS diklaim terkena serangan rudal Iran. Hanggar pesawat, kilang bahan bakar, pusat taktik militer, radar, hingga peralatan komunikasi disebut menjadi bagian dari kerugian militer AS. Iran juga memilih target-target yang dinilai paling strategis di dalam pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah. Sebanyak 16 pangkalan AS beserta pesawat dan perlengkapannya dilaporkan mengalami kerusakan parah. Selain itu, sebanyak 16 jet tempur dan pesawat tanker AS dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan rudal Iran, termasuk 150 drone tempur. Besarnya dampak serangan tersebut terungkap dari citra satelit yang memperlihatkan tingkat kerusakan secara rinci sebagaimana didokumentasikan sejumlah media Amerika Serikat. Iran menghancurkan drone milik Amerika Serikat MQ-9 Reaper senilai 30 juta US dollar. Selain menembak jatuh drone, Iran juga mengklaim menembak F-35 dan mengusirnya dari wilayah udara Iran. Korps Garda Revolusi Iran merilis jenis drone yang ditembak jatuh adalah drone MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat. Penembakan dilakukan karena drone Amerika Serikat dianggap melanggar wilayah udara. Drone milik Amerika Serikat yang ditembak jatuh oleh Iran senilai 30 juta US dollar.
Selain menembak jatuh drone, Iran juga mengklaim menembak F-35 hingga mundur dari wilayah udara Iran. IRGC menegaskan operasi tersebut dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan nasional Iran di tengah meningkatkan aktivitas militer Amerika Serikat di kawasan. Meletusnya perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, seluruh sekolah di Iran tutup demi keselamatan anak-anak. Namun pendidikan tetap berlanjut melalui daring atau online. Pecahnya perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat seluruh sekolahan di Iran tutup demi keselamatan anak-anak. Untuk melanjutkan pendidikan, sejumlah sekolah di Iran melanjutkan belajar mengajar menggunakan daring atau online. Perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel hampir mengancam pendidikan anak-anak, namun pemerintah Iran terus melakukan terobosan agar proses belajar mengajar terus dilakukan. Sebelumnya Iran dikejutkan dengan serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Pada 28 Februari lalu, ke sekolahan di kota Mina, Iran yang menewaskan 155 siswa dan 26 guru. Namun Amerika Serikat dengan tegas tidak bertanggung jawab atas serangan tersebut yang menimbulkan kecaman dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang mendesak kedua pihak untuk mengakhiri perang. 实现停火，探索通过谈判解决问题，受到地区国家和国际社会的欢迎。中方始终认为，对话谈判才是正道，武力解决没有出路。对话的大门既然打开，就不应当再次关上。 应当稳住局势的缓和势头，坚持政治解决的大方向，通过对话协商达成兼顾各方关切的解决方案，尽快重开航道，回应国际社会的呼声，共同维护全球产供链的稳定畅通，尽快达成全面持久停火，推动中东海湾局势早日恢复和平。 Ya, pemirsa, drone pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke tentara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pada rekaman yang dirilis oleh Hizbullah, sebuah mobil yang berisi pasukan Zionis Israel diserang drone Hizbullah. Terlihat pada serangan ini dua tentara Zionis melompat dari mobil untuk menghindari serangan drone Hizbullah. Sebelumnya Israel umumkan operasi militer skala besar ke Lebanon, operasi Arrows of Fire, untuk memerangi Hizbullah. Ya, munculnya drone night vision milik Hizbullah menjadi sorotan baru dalam konflik di Lebanon Selatan. Teknologi ini memperkuat kemampuan operasi malam Hizbullah di medan tempur. Sejumlah video memperlihatkan penggunaan drone FPV dengan teknologi night vision yang diklaim milik Hizbullah. Rekaman menunjukkan kemampuan pemantauan dan penargetan pada malam hari di area perbatasan Lebanon Israel. Drone FPV dikenal mampu bergerak cepat dan diarahkan langsung ke target secara real time. Dalam salah satu unggahan muncul peringatan dari Hizbullah yang menyebutkan larangan aktivitas pergerakan malam hari. Hal ini menjadi sinyal meningkatnya kontrol keamanan di wilayah yang dipengaruhi oleh Hizbullah. Kemunculan drone night vision milik Hizbullah ini menandai perkembangan baru teknologi udara tanpa awak dalam konflik kawasan.